Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin sejuk meniup lembut di kota Madinah yang damai. Di rumah yang sederhana, Abu Darda, yang dikenal sebagai Al-Hajlaji, terbangun dari tidurnya yang pagi. Dia adalah sosok yang sebelumnya terjebak dalam kegelapan jahiliyah Arab. Cermin matahari pagi menyoroti beranda rumahnya saat Abu Darda bersiap untuk memulai hari yang baru. "Ummu Darda, aku akan ke tokoku sebentar," kata Abu Darda kepada istrinya, sementara melihat keluar jendela dengan ekspresi serius. Ummu Darda, yang masih sibuk di dapur, mengangguk sambil berkata, "Hati-hati di luar, Abu. Jangan lupa bawa parfum terbaik dari tokomu." Abu Darda pun mengangguk sebagai tanda pengertian. Namun, hari itu berbeda. Sesuatu yang mengejutkan menanti di tokonya. Dengan langkah mantap, Abu Darda tiba di tokonya. Di hadapannya, seorang pemuda berpakaian sederhana dari suku Kajraas menunggu. Sebuah pertemuan yang akan mengubah takdirnya. "Pemuda, apa yang kau inginkan?" tanya Abu Darda, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Pemuda itu, dengan pandangan tajam dan berani, menjawab, "Aku datang untuk bertanya tentang Abdullah bin Rawaha." "Bagaimana kabarnya?" Abu Darda mengepalkan tangannya. "Kenapa kau menanyakan itu?" "Karena aku tahu, saudaraku, bahwa kau dan dia dulunya bersaudara. Kau perlu tahu kabar baiknya." Abu Darda tersentak. Abdullah bin Rawaha, saudara jauh yang kini telah menjadi pahlawan Islam. Ingatan masa lalu pun menyapu pikirannya. "Pergilah, pemuda. Aku tidak ingin mendengar tentangnya," ucap Abu Darda tegas, mencoba menyembunyikan kerumitan perasaannya. Namun, pemuda itu tidak menyerah. "Abu Darda, kau tahu bahwa dia berjuang dengan gagah berani dalam perang. Dia kembali dengan selamat dan membawa harta ganimat." Abu Darda terdiam sejenak, mengingat masa-masa kebersamaan mereka. "Aku tidak butuh tahu tentangnya. Pergi," serunya sambil berbalik. Pemuda itu tersenyum, "Aku datang membawa kabar baik, Abu Darda. Abdullah bin Rawaha telah menjadi pahlawan, dan dia selalu berdoa agar engkau masuk Islam." Abu Darda menoleh, ekspresi keheranan dan kebingungan tergambar di wajahnya. "Mengapa dia peduli padaku?" Pemuda itu dengan lembut menjawab, "Karena kalian dulunya bersaudara di zaman jahiliyah. Dia masih menginginkanmu di jalan yang benar." Abu Darda terdiam, memandang jauh, dan akhirnya berkata, "Pergilah. Aku tidak ingin mendengar lagi." Pemuda itu pergi, meninggalkan Abu Darda dalam pertarungan batinnya. Di dalam tokonya yang sepi, berhalanya berdiri di sudut sebagai saksi bisu akan perubahan yang akan segera menghampiri Abu Darda. Bab 2, Transformasi Abu Darda menyongsong Islam. Waktu berlalu, dan kabar tentang kesuksesan Abdullah bin Rawaha di medan perang menjadi sorotan di Madinah. Abu Darda, yang sebelumnya menolak mendengar tentang saudaranya yang telah menjadi pahlawan, merasa gelisah. Dalam diamnya, dia merenungkan perkataan pemuda tadi. Suatu pagi, Abdullah bin Rawaha sendiri datang menjenguk Abu Darda. Mereka bertemu di rumah Abu Darda yang sederhana. Ummu Darda memperhatikan suaminya yang tampak gelisah. "Abu Darda, aku datang membawa kabar gembira," ucap Abdullah dengan senyum tulusnya. Abu Darda merespon dingin, "Aku tidak ingin mendengar tentangmu atau apa yang kau bawa." Namun, Abdullah tetap tenang. "Saudaraku, kita dulunya bersaudara di zaman jahiliyah. Aku hanya ingin kau tahu kebahagiaan yang telah aku temukan dalam Islam." Abu Darda masih skeptis, tetapi kehadiran Abdullah mulai merasuki hatinya. "Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa Islam itu benar?" tanya Abu Darda dengan rasa ingin tahu. Abdullah bin Rawaha tersenyum dan duduk di dekat Abu Darda. "Islam membawa keadilan, cinta kasih, dan kedamaian. Aku merasakannya dalam setiap syaratku. Kau juga bisa merasakannya, Abu Darda." Abu Darda termenung. Setiap kata Abdullah seperti menyentuh hatinya yang terdalam. Ummu Darda, yang mendengarkan percakapan mereka dari balik pintu, merasa haru melihat suaminya mulai terbuka. "Tinggalkan aku, Abdullah. Aku tidak ingin merubah hidupku," ucap Abu Darda, tetapi suaranya penuh keraguan. Abdullah berdiri, menatap mata Abu Darda dengan tulus. "Allah menganugerahkan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Aku hanya membawa pesan dan doa untukmu, saudaraku." Abdullah meninggalkan rumah Abu Darda, tetapi kali ini, suasana di rumah itu berbeda. Abu Darda duduk sendiri, merenung, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mulai muncul dalam pikirannya. Malam itu, Abu Darda tidak bisa tidur. Dia terduduk di sudut kamarnya, berhalanya di pelukannya. Dalam keheningan malam, dia merenungkan pilihan yang harus diambilnya. Pergulatan batinnya menciptakan ketegangan yang terasa di udara. Pada akhirnya, dengan hati yang penuh kerinduan dan rasa penasaran, Abu Darda berbisik pada dirinya sendiri, "Mungkinkah ada cahaya di balik gelapnya masa laluku?" Bab 3, Menyusuri jejak ketinggalan dan keterlambatan. Hari-hari berlalu, tetapi kegelisahan Abu Darda belum juga mereda. Setiap sudut rumahnya menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi pikirannya. Setiap kali melihat berhala yang masih berdiri tegak, dia teringat potongan berhala yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawaha. Suatu hari, Abu Darda memutuskan untuk pergi menemui Abdullah di majelis ilmu yang diadakan di salah satu sudut kota Madinah. Di sana, dia melihat para sahabat Rasulullah sedang mendengarkan pelajaran tentang Islam. Abdullah bin Rawaha, yang melihat Abu Darda datang, menyambutnya dengan senyuman hangat. "Selamat datang, Abu Darda.
Aku senang kau datang. Abu Darda hanya mengangguk sebagai jawaban, namun pandangannya penuh keraguan. Pelajaran berlanjut, dan setiap kata yang diucapkan oleh pembicara menggugah hati Abu Darda. Setelah majelis selesai, Abdullah mendekati Abu Darda. Bagaimana perasaanmu, saudaraku? Abu Darda menatap ke tanah sejenak sebelum akhirnya berkata, aku merasa tertinggal. Banyak ilmu yang aku lewatkan, banyak kebaikan yang belum pernah merasuk hatiku. Abdullah tersenyum lembut. Tidak ada yang terlambat untuk memulai, Abu Darda. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia selalu memberi kesempatan untuk bertaubat dan kembali padanya. Pertemuan itu menjadi titik awal transformasi Abu Darda. Setiap hari, dia mencurahkan waktunya untuk belajar Islam. Dia menjauhkan diri dari perdagangan yang sebelumnya membelenggu hatinya. Kini, berhalanya tidak lagi menjadi objek penyembahan, tetapi sebagai saksi bisu akan perjalanan spiritualnya. Ummu Darda, yang melihat perubahan suaminya, merasa bahagia. Aku merasa engkau menjadi lebih baik, Abu Darda. Apa yang telah terjadi? Abu Darda tersenyum, aku telah menemukan cahaya di balik gelapnya masa laluku, Ummu. Aku menemukan Islam. Perlahan namun pasti, Abu Darda menyusul ketertinggalannya. Ia merajut kembali hubungan dengan Allah, menyempurnakan ketinggalannya dalam beribadah dan berusaha meraih apa yang pernah hilang. Setiap hari, ia merasakan kehangatan dan kedamaian dalam iman yang baru ditemukannya. Begitulah, Abu Darda mengambil langkah pertamanya di jalan cinta Allah, meninggalkan keterlambatan dan menyongsong kebahagiaan yang sejati. Bab 4. Pilihan untuk meninggalkan perdagangan dan dunia. Hari-hari Abu Darda diisi dengan semangat belajar dan mendalami Islam. Majelis ilmu menjadi tempat di mana dia menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Namun, semakin dalam dia terjun ke dalam pengetahuan agama, semakin jelas bagi Abu Darda bahwa perdagangan yang dijalani sebelumnya telah memperkeruh kenikmatan ibadahnya. Suatu hari, saat matahari mulai tenggelam, Abu Darda duduk sendirian di sudut kamarnya yang sederhana. Pandangannya melayang ke berhalanya yang kini sudah tidak lagi dihiasi oleh perhiasan dunia. Dia merenung tentang pilihan yang harus diambil. Aku tidak bisa terus seperti ini, gumam Abu Darda, merenungkan dilema di dalam hatinya. Pada malam itu, Abdullah bin Rawaha mengunjungi Abu Darda. Mereka duduk bersama, dan Abu Darda pun membagikan pertimbangannya. Abdullah, perdagangan ini merusak ibadahku. Aku tidak ingin ketinggalan dalam beribadah hanya karena dunia ini, ujar Abu Darda dengan tegas. Abdullah mengangguk mengerti, saudaraku, pertimbanganmu sangat bijak. Jika perdagangan menghalangimu dari ketaatan pada Allah, lebih baik kau tinggalkan. Keputusan diambil. Abu Darda memilih meninggalkan dunia perdagangan demi mendekatkan diri pada Allah. Ia meletakkan segala pernak-pernik dagangannya dan menyusuri jalan hidup yang lebih sederhana. Ummu Darda menyaksikan perubahan dalam suaminya. Ia menunjukkan dukungan sepenuh hati. Aku bersamamu, Abu Darda. Jika ini yang terbaik untuk kebahagiaanmu dan ridha Allah, aku mendukungmu sepenuhnya. Dengan hati yang lega, Abu Darda mengumumkan keputusannya kepada tetangga dan teman-temannya. Beberapa mungkin heran, tetapi sebagian besar menghormati pilihan Abu Darda yang mengejar kebahagiaan rohaniahnya. Abu Darda pun berkata, aku tidak ingin lagi menjadi tawanan dunia ini. Kini, aku memilih menjadi hamba Allah yang bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini. Pilihan Abu Darda menjadi bukti nyata bahwa kehidupan yang lebih sederhana dan penuh dengan ketakwaan dapat memberikan kebahagiaan yang sejati. Meninggalkan dunia perdagangan, Abu Darda fokus pada ibadah, ilmu, dan amal saleh. Setiap langkah yang diambilnya membawanya lebih dekat pada cinta Allah. Bab 5. Memburu ketinggalan dan mengejar kedekatan. Dengan berani meninggalkan dunia perdagangan, Abu Darda merajut kembali benang kehidupannya. Setiap hari diisi dengan semangat mengejar ketinggalan dan mengejar kedekatan dengan Allah. Kini, Abu Darda bukan lagi tawanan harta dan dunia, melainkan hamba yang bersungguh-sungguh dalam meniti jalan cinta Allah. Setiap pagi, sebelum terbitnya matahari, Abu Darda bersama para sahabat yang lain berjalan menuju masjid. Jarak dari rumahnya ke masjid tidak lagi menjadi hambatan, karena kini ia tinggal dekat dengan tempat ibadah. Dalam sujudnya, Abu Darda merasakan kehangatan dan kedekatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Abdullah bin Rawaha, yang menjadi mentor dan saudaranya dalam Islam, melihat perubahan luar biasa dalam diri Abu Darda. Saudaraku, setiap langkahmu adalah bukti kesungguhanmu. Engkau telah menemukan cinta sejati. Abu Darda menjawab dengan rendah hati, aku hanya merindukan ridha Allah. Aku ingin mengejar setiap peluang untuk meraih cintanya. Hari demi hari, Abu Darda terus meniti jalan cinta Allah dengan tekad yang bulat. Dia menjadi semakin disiplin dalam ibadahnya, menghafal Al-Quran, dan merenungkan makna-makna dalam setiap ayat. Masjid menjadi rumah kedua baginya, dan majelis ilmu menjadi tempat di mana hatinya terus dipenuhi cahaya iman. Ummu Darda menyaksikan perubahan suaminya dengan bangga. Engkau benar-benar telah menemukan jalan yang benar, Abu Darda. Keputusanmu untuk meninggalkan perdagangan dan fokus pada ibadah adalah keputusan yang paling bijak. Abu Darda tersenyum dan mencium kening istrinya. Engkau adalah sebagian dari keberhasilanku, Ummu. Doakan agar Allah senantiasa memberi kekuatan dan petunjuk. Suatu malam, dalam sujudnya di hadapan Allah, Abu Darda menyampaikan rasa syukurnya. Ya Allah, terima kasih atas hidayahmu. Engkau telah membimbingku keluar dari kegelapan dan membawaku ke dalam cahaya iman.
Jadikanlah setiap langkahku sebagai bentuk syukur dan cinta padamu. Dalam perjalanan mencari cinta Allah, Abu Darda menyadari bahwa ketinggalan bukanlah akhir segalanya. Ia menerima setiap hari sebagai anugerah dan setiap rintangan sebagai ujian. Dalam ketekunan dan keikhlasannya, Abu Darda terus menyongsong jalan cinta yang tak pernah berakhir. Bab 6. Kemenangan, kedekatan, dan pelajaran hidup. Waktu terus berjalan, membawa Abu Darda melalui perjalanan hidup yang penuh makna. Kini, di hadapannya terhampar kemenangan yang sejati, kedekatan dengan Allah. Setiap langkah yang diambilnya, setiap rintangan yang dihadapinya, semuanya mengarah pada puncak ketenangan hati dan kebahagiaan yang sejati. Abu Darda, yang sebelumnya terjebak dalam kegelapan jahiliyah dan dunia perdagangan, kini bersinar dalam cahaya iman. Dia telah menyongsong jalan cinta Allah dengan tekad bulat, meninggalkan ketinggalan dan meraih setiap peluang untuk mendekatkan diri padanya. Di tengah malam yang sunyi, Abu Darda duduk di sudut kamarnya, bersyukur atas setiap ujian dan kebahagiaan yang telah diberikan Allah. Berhalanya, yang dulunya objek penyembahan, kini menjadi saksi bisu akan perjalanan spiritualnya yang penuh inspirasi. Abdullah bin Rawaha, yang selalu menjadi saudaranya dalam Islam, datang untuk mengunjunginya. "Saudaraku, engkau telah berhasil. Kau mencapai kemenangan yang sesungguhnya." Abu Darda menjawab dengan tulus, "Semua ini berkat petunjuk Allah dan doa para sahabat. Aku hanyalah hamba yang berusaha mencari cintanya." Majelis ilmu yang selalu menjadi tempat Abu Darda mencari pengetahuan dan kebijaksanaan kini bukan hanya sekadar tempat belajar, tetapi menjadi saksi akan perubahan luar biasa dalam hidupnya. Teman-teman seiman yang bersamanya dalam setiap langkah memberikan dukungan dan kebersamaan. Ummu Darda, yang setia mendampingi suaminya, berkata dengan bangga, "Engkau telah membuktikan bahwa hidayah Allah selalu mengubah kegelapan menjadi cahaya. Semoga perjalananmu menjadi inspirasi bagi banyak orang." Abu Darda tersenyum, "Aku hanyalah hamba Allah yang berusaha. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk pada kita semua." Begitulah cerita Abu Darda, yang dimulai dari ketinggalan dan kegelapan, berakhir dengan kebahagiaan sejati dalam kedekatan dengan Allah. Setiap langkah hidupnya adalah pelajaran berharga tentang bagaimana seseorang dapat meraih cintanya dengan tekad dan kesungguhan. Cerita Abu Darda bukanlah akhir, melainkan awal bagi mereka yang ingin meniti jalan cinta Allah. Di antara kehidupan yang sederhana, masjid yang ramah, dan majelis ilmu yang penuh cahaya, Abu Darda menemukan kebahagiaan abadi. Dan begitupun bagi kita, cerita ini mengajarkan bahwa setiap ketinggalan dapat diubah menjadi kemenangan, asalkan hati terbuka untuk petunjuk Allah dan tekad untuk mendekatkan diri padanya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.